Video ini akan membantu kita untuk mengerti bagaimana caranya menembak soal TKA Saintek walaupun kita belum belajar materi sama sekali, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban dengan berpeluang benar sekitar 40-60% hanya dengan bermodalkan logika yang cukup walaupun belum belajar materi sama sekali. Maka dari itu, supaya kita gak salah persepsi bagaimana caranya kita nembak soal TKA Saintek, tonton terus video ini sampai habis ya. Untuk materi matematika saintek, sebenarnya kita nggak perlu untuk belajar semua. Nah, di sini kan kisi-kisi ada banyak banget nih. Seminimalnya kita perlu untuk belajar beberapa materi, yaitu limit, matriks, suku banyak atau polinomial, turunan, bunga majemuk, dan sistem persamaan linear. Dengan begitu, kita udah dapat sekitar 6-9 soal. Dan kita udah bisa dapat skor sekitar 700 untuk satu subtes. Nah, misalnya lu pengen masuk ke FKUI atau ke PTN di top 5 atau top 10, maka lu harus bisa ngejawab soal matematika itu minimal ya 12 atau 13 lah, supaya nilai UTBK lu per subtes tersebut bisa lebih tinggi dan ngebantu di subtes yang lain. Nah, kita langsung aja bagaimana caranya logika nembak soal matematika. Untuk matematika dasar di TKA, itu sebenarnya kita tetap harus mikir secara logika. Tapi untungnya kita bisa nembak walaupun kita belum belajar materi tersebut. Nah, kita bisa lihat nih dari jawabannya. Di sini kan antara kelima jawaban di sini itu punya suku pertama yaitu 1/3 X pangkat 3. Nah, karena di sini suku pertamanya sama, kita lihat ke bilangan penjumlahan di suku yang kedua. Di sini ada plus dan minus, dan kebetulan yang paling banyak minus, maka kita pilih yang paling banyak. Habis itu, karena yang paling banyak sisa B, D, dan E, maka kita lihat ke penjumlahan yang ada di suku yang kedua. Nah, suku yang kedua di sini kan ada minus, minus, dan plus. Karena di sini yang paling banyak minus, maka kita ambil yang minus juga. Sekarang di suku yang ketiga ternyata punya beda nih. Di sini ada yang 2x, ada yang x, ada yang x. Cuma karena ini sisa di akhir, kita pilih yang paling sedikit, yaitu yang x. Tinggal kita tambahin min x plus c. Ternyata kalau kita hitung-hitung nih, jawabannya ternyata sama. Jadi kalau pengen nembak matematika dengan logika, yang pertama kita cari penjumlahan yang sama. Nah, jadi kesimpulannya buat logika nembak soal matematika, kita cari suku pertama yang paling banyak miripnya. Kemudian kita lihat penjumlahan di suku kedua. Apakah suku yang kedua itu banyak minus atau plusnya? Kita cari yang banyak juga. Kemudian kita lihat di suku yang ketiga. Kita cari yang paling sedikit karena ini jawabannya makin spesifik. Setelah itu kita lihat nih, apakah koefisiennya banyakan yang mana? Lalu kita pilih koefisiennya nggak dominan. Habis itu kita pilih deh. Kita dapat jawabannya 1/3 X pangkat 3 minus 1/3 min X plus C. Nah, kita masuk ke kisi-kisi dan pembahasan materi biologi. Nah, kita lihat nih, di sini kan banyak banget ya materi biologi yang harus kita pelajarin. Untuk mempermudah, kita cukup belajar materi-materi yang penting-penting aja. Contohnya yaitu bioteknologi, struktur, fungsi, dan daur hidup tumbuhan di tumbuhan yang kormofita berbiji, biologi sel, dan monera. Lalu genetika dan evolusi, dan yang terakhir metabolisme yang mencakup respirasi dan fotosintesis. Dengan begitu kita udah bisa ngejawab sekitar 10-12 soal UTBK, dan kita udah bisa dapat nilai sekitar 700 ke atas. Buat 8 soal sisanya kita bisa jawab ngasal. Toh UTBK nggak ada pengurangan minus, jadi kita bisa nembak walaupun ada peluang benar salahnya juga. Nah, di sini kita langsung aja belajar bagaimana logika nembak soal biologi. Nah, buat nembak soal biologi, kita harus punya modal minimal logika yang cukup. Dan kita kan juga pas SMA udah belajar beberapa materi di biologi, misalnya pada saat guru ngajar. Nah, pasti kan udah ada beberapa kata yang familiar. Nah, itu bisa banget kita terapin buat nembak soal biologi. Kemudian kita juga harus punya modal, yaitu pemahaman yang cukup. Oke, kita langsung aja baca soalnya. Kode genetik pada dasarnya sama untuk semua organisme. Nah, karena soal ini berkaitan dengan genetik, maka kita punya modal minimal. Kita tahu kalau manusia itu diciptakan berbeda-beda. Nah, otomatis kita juga berpikir logika kalau gen yang dimiliki setiap orang itu beda-beda juga. Nah, makanya
Kalau dari soal, kita tahu bahwa kode genetik pada dasarnya sama untuk semua organisme. Artinya, kode gen antara hewan dengan manusia itu gak sama. Nah, karena kita udah punya modal minimal kayak gini, maka kita udah bisa lanjut nembak jawabannya. Dan ditanyain dari ketentuan tersebut, maka dapat diasumsikan pernyataan berikut, kecuali. Ingat, ada kecuali. Nah, kita lihat pertanyaan yang pertama. Gen dari suatu organisme secara teoritis dapat diekspresikan pula oleh organisme lain. Nah, kita tahu kan ya, manusia itu berbeda-beda. Maka ini rancu ya, kita tandain dulu begini. Kita lihat ke opsi berikutnya. Semua organisme memiliki leluhur yang sama. Nah, logikanya, kodok pasti leluhurnya juga kodok. Kalau cicak, pasti leluhurnya juga cicak. Nah, berarti jawaban yang B benar. Kita lihat yang C. DNA semua organisme memiliki urutan yang sama. Nah, karena ini ada pernyataan yang mirip-mirip dengan opsi A, maka ini kita stripin dulu. Kita lanjut ke soal yang D. Kodon yang sama dalam organisme yang berbeda dapat diterjemahkan ke dalam asam amino yang sama. Wah, ini terlalu hack nih. Cuma kita lihat dulu dari tata bahasanya. Kodon yang sama, organisme yang berbeda, bisa jadi diterjemahin ke dalam asam amino yang sama. Itu artinya, tiap organisme berpeluang memiliki kodon yang sama. Kita centang karena ada kaitannya dengan pembahasan gen tiap-tiap organisme itu tidak sama. Lalu kita lihat ke opsi yang E. Organisme yang berbeda memiliki jumlah asam amino yang berbeda. Nah, ini bisa kita betulkan ya. Karena logikanya, kalau misalnya tiap-tiap organisme itu memiliki perbedaan, pasti dia juga punya asam amino yang berbeda. Maksudnya gimana? Ya jelas aja ya, makronya juga beda, pasti mikronya juga beda. Yang artinya kalau misalnya tampak besarnya aja beda, pasti dari sel-selnya pun juga beda. Nah, sekarang tinggal sisa opsi A dan C. Kita lihat di sini, kita pahami. Untuk opsi yang A dulu, gen dari suatu organisme secara teoritis dapat diekspresikan pula oleh organisme lain. Kalau kita lihat, yang A punya kemiripan dengan jawaban yang C. Karena kalau yang D itu, kodon yang sama di organisme yang berbeda bisa diterjemahin ke asam amino yang sama. Jadi buat yang A itu, ini agak sedikit bertentangan. Karena gen tiap-tiap organisme itu pasti berbeda-beda. Setelah kita baca yang D, itu ada kemungkinan kalau organisme yang berbeda itu punya asam amino yang berbeda pula. Makanya untuk opsi yang pertama punya peluang benar juga ya. Karena kenapa? Karena kesimpulannya itu organisme yang berbeda memiliki beberapa gen yang sama juga. Opsi yang A sama opsi yang D itu punya keterikatan dan urutan-urutan DNA-nya itu saling berpengaruhi. Makanya di sini DNA nggak bisa urutannya itu sama, maka jawaban kita harusnya yang C. Nah, kita lanjut ke pembahasan kisi-kisi dan materi fisika. Nah, di sini kan materi fisika banyak banget nih. Nah, kita harus belajar materi-materi yang penting-penting aja. Kayak contohnya kinematika, kalor, dan hukum termodinamika, getaran, gelombang bunyi, cermin, listrik statis, dan dinamis. Kalau kita udah nguasain beberapa materi itu, ada kemungkinan kita bisa ngerjain sekitar 8-10 soal. Nah, usahain kita pelajari ke 5 materi ini dulu sebelum kita ngelongkap ke materi-materi yang lain. Karena materi-materi ini memiliki peluang yang besar untuk muncul di UTBK 2021. Untuk logika dan cara nembaknya, langsung aja kita bahas. Oke, jadi di sini di fisika ini kita juga perlu yang namanya logika. Nah, nembaknya di sini itu sebenarnya kita nggak perlu buat nguasain materi. Kita cuma perlu logika yang cukup buat mengerti apa yang diminta oleh soal. Nah, di sini kan kita baca dulu. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauhi dari saat T0 dengan kecepatan sekian-sekian pada saat T titik-titik dan terpisah sejauh 1200 pada saat titik-titik. Nah, di sini kita bisa tahu nih kalau ternyata S-nya itu 1200 antara mobil A sama B. Taruh titik awalnya nih di sini. Nah, pada saat dia bergerak si A ke kiri itu ngehabisin X meter, sedangkan yang B dari titik awal sampai ke sekian detik sejauh 1200 dikurangin X. Terus kan kita tahu kalau kecepatan si mobil A itu 20 meter per sekon, sedangkan kecepatan mobil B itu 30 meter per sekon. Nah, mudahnya nih logika di soal fisika ini
kita bisa ngebandingin, yaitu 20 per 30 sama dengan X per 1200 minus X. Terus kita kali silang, 2400 minus 2X sama dengan 3X. Nah, ternyata hasilnya 5X sama dengan 2400 meter. Sama dengan 480 ya, 480 meter. Nah, di sini kan opsinya yang A sama D itu 480 meter. Berarti kita nggak usah pakai opsi B, C, dengan E. Karena mobil A itu A udah pasti 480 meter dari sini ya. Jadi kita udah tahu kalau ternyata mobil A itu menempuh sejauh 480 meter. Kemudian kita tinggal nyari T-nya nih. Untuk T di sini pastikan sama kayak T waktu mobil A dan T waktu mobil B. Nah, makanya kita punya modal nih, yaitu rumus di mana V sama dengan S per T. Kemudian kita ubah bentuknya jadi T sama dengan S per V. Untuk S-nya kita pakai S di mobil A, yaitu 480 per V mobil A juga, jadi dibagi 20 sama dengan 12 ya. Nah, jadi kita udah tahu waktu yang diperlukan mobil A sampai jarak S dan jarak yang diperlukan mobil A sampai waktu ke-12. Jadi jawaban di sini yang benar adalah yang A. Memang untuk menembak soal TK Saintek ini memerlukan logika dan modal yang cukup untuk menjawab soal-soal tersebut. Pengetahuan dan pelajaran yang dipelajari waktu SMA itu sangat membantu banget untuk menjawab soal TK Saintek ini. Walaupun kita menjawabnya dengan logika, kita gak bisa matokin bahwa jawaban yang kita pilih itu memang benar. Maka dari itu kita harus tetap usaha dan berdoa supaya peluang kita lolos di UTBK 2021 semakin besar.